Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah khusus bagi saudara-saudara kita yang akan menerima sakramen baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya. Karena itu, marilah dengan penuh sukacita kita mulai ibadah kita. Dengan bersama-sama mendengarkan panggilan beribadah untuk kita semua yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 yang berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Saudaraku, ibadah hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudaraku, hari yang bahagia kalau hari ini kita mengadakan ibadah khusus untuk saudara-saudara kita yang menyerahkan diri dibaptis dan mengaku percaya. Terlebih bagi Jemaat GKI Ambarawa yang dipercaya oleh gereja masing-masing, anak-anak kita ini untuk melayankan baptis dan sidi. Karena itu, biarlah di dalam sukacita juga kita boleh mendasari ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Markus 9 ayat 50 yang berkata demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tema ibadah minggu ini adalah hidup Kristen yang patut. Hidup Kristen yang patut, kepatutan yang seperti apa? Kepatutan menurut siapa dan berdasarkan apa? Tentunya kita sebagai orang-orang Kristen dan secara khusus saudara-saudara kita, anak-anak kita yang menyerahkan diri dibaptis dan sidi, tentunya kita bersama-sama mengacu atau berpedoman atau memandang kepada Kristus
sehingga hidup kita bisa dikatakan patut. Jadi kepatutan menurut Kristus, kepatutan menurut cara-cara Kristus, kepatutan menurut apa yang dikatakan oleh Kristus. Nah, tetapi seringkali hidup kita ini tidak mencerminkan akan Kristus, akan kasih-Nya, akan rahmat-Nya. Karena itu, mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Kalau selama hidup kita ini, kita seringkali, berulang kali, bersikap, bertutur kata, bahkan berpikiran dan berperasaan tidak seperti Kristus. Sehingga kita dikatakan hidup Kristen kita itu tidak patut. Tuhan Yesus geleng-geleng kepala, aduh gimana tuh ini anakku. Jangan sampai begitu, tapi seringkali kita sok begitu ya. Karena itu mari secara pribadi saya ajak kita masing-masing tundukkan kepala, kita berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan. Inilah kami anak-anak-Mu yang oleh darah Kristus yang tercurah di atas salib, tubuh Kristus yang terpecah di salib dan mati. Sehingga kami mendapatkan keselamatan, dibenarkan di dalam Engkau, di dalam Kristus. Dan Kristus yang bangkit memberikan jaminan dan pengharapan kekal. Tetapi hidup kami ini hidup yang tidak mencerminkan kasih dan kuasa Tuhan. Hidup kami seringkali tidak menunjukkan kepatutan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diselamatkan. Hati kami masih dipenuhi kebencian, iri hati, dendam, kemarahan. Pikiran kami pikiran yang selalu kami kembangkan untuk berpikir hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak kudus. Tangan dan kaki kami seringkali kami gunakan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami dan berikan kepada kami ini kesempatan untuk terus memperbarui hidup kami, untuk semakin serupa Kristus. Inilah kami Tuhan, ampunilah dan tolonglah kami. Kami berseru di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri untuk setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan menyediakan anugerah pengampunan bagi kita. Seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Mika 7 ayat 18 dan 19 demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Anugerah pengampunan Allah telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan bagikan kebahagiaan pengampunan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, rangkullah dan katakan Tuhan mengasihimu. Dan bagi saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita akan saling bersapa dengan menundukkan kepala dan tangan yang ada di depan dada. Sampaikan Tuhan mengasihimu.
sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Ya, silakan duduk. Ya, benar sekali saudara ya, ketika kita merasakan pengampunan Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Karena itu biarlah kasih dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita terus terpelihara ketika kita tetap terus dekatkan diri kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan, kita akan bersama-sama kembali merenungkan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan, atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang berdosa dan tidak layak ini Tuhan, Engkau ampuni, Engkau tebus dosa kami dan Engkau layakkan kami. Oleh darah Kristus Engkau benarkan kami sehingga kami boleh dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Dan biarlah oleh firman-Mu pada hari ini yang hendak kami baca dan renungkan, biarlah kiranya Tuhan terus menolong kami, Tuhan memberikan kepada kami hikmat untuk kami dapat mengerti dan memahami, menghayati dan menghidupi firman-Mu, sehingga kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami tetap terus terjaga, kami tetap terus diteguhkan dan diingatkan, dan hidup kami berkelimpahan oleh kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan menolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 9 ayat 42 sampai ayat yang ke-50. Markus 9 ayat 42 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita sekalian. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan memeliharanya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Shalom. Ya, bersuka cita kalau hari ini kita boleh mengadakan ibadah onsite secara khusus untuk di GKI Ambarawa, karena selama ini kami terus menjalankan ibadah online. Tetapi melalui baptisan ini, kebaktian untuk baptis dan sidi, sejak minggu kemarin dan juga termasuk minggu ini, kita mengadakan onsite. Jadi teman-teman ini termasuk yang beruntung, karena menjadi bagian dari satu ibadah yang sudah lama sangat dirindukan, yaitu bertatap muka seperti ini. Nah, kalau hari ini kita belajar, kita membaca tadi firman Tuhan dari Markus 9 ayat 42 sampai 50, satu pernyataan Tuhan Yesus yang mengerikan ya. Apakah betul Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu? Nanti kita akan renungkan bersama. Tapi sebelum ke sana, jauh kita merenungkan bersama-sama, saya ingin mengajak kita mengingat sedikit ya. Mengingat sedikit akan kisah dongeng atau cerita yang pernah kita baca, atau mungkin teman-teman pernah dengar dari orang tua. Kalau orang-orang Jawa, pasti akan diceritakan kisah ini oleh neneknya, kakeknya. Tapi mungkin untuk orang-orang atau saudara-saudara dari luar Jawa, menceritakannya di luar orang Jawa begitu ya. Entahkah orang Sunda, entahkah orang Bali, entahkah orang Sumatera. Mungkin cerita ini teman-teman baca dari komik-komik yang bertebaran, banyak kita mudah cari. Kita lihat gambar ini ya. Ada gambar kancil. Ingat kisah kancil, saudara? Ya, ada banyak cerita kancil yang bagus, tapi ada dua cerita kancil ini yang bisa-bisa menyesatkan kita. Menyesatkan gimana Pak? Itu kan cerita kancil lucu. Cerita kancil itu sebuah kisah yang bisa menjadi teladan hidup. Tunggu dulu. Betul, memang beberapa cerita kancil bisa menjadi pedoman, menjadi teladan hidup ya. Tapi coba perhatikan ya. Kancil mencuri ketimun, mencuri mentimun. Apa yang terjadi di sana? Kita melihat kancil ini mencuri. Dan ketika mencuri, ditangkap sama Pak Tani, dan dia merasa tenang-tenang saja karena dia punya akal untuk melepaskan diri dari tangkapan Pak Tani, petani ini. Dan singkat cerita, dalam kisah itu, akhirnya kancil bisa lolos. Kita bersorak-sorak ya. Wah, kancil hebat, kancil luar biasa, kancil cerdik. Tapi hati-hati saudaraku. Di situ yang cerdik adalah si pencuri. Pencuri yang berhasil, pencuri yang sukses, pencuri yang bisa mengelabui petani yang memiliki barang itu, dan petani mengalami kerugian dan mengalami banyak kerusakan di sawahnya, sawah timunnya ini. Nah saudara, kalau kita tidak hati-hati, kita akan ikut meneladani ya, sebuah sikap atau perilaku yang merugikan orang lain, tapi kita menjadi hero. Kita dipuji-puji dan dianggap hebat. Apakah seperti itu? Mestinya kan enggak ya. Juga cerita tentang kancil bertemu buaya. Masih ingat ceritanya ya? Kancil ini mau pergi ke seberang sungai, tetapi nggak bisa berenang karena di situ juga ada buaya. Bagaimana caranya? Dia mengelabui buaya. Katakan dengan tipu muslihatnya, akhirnya buaya itu berjejer. Aku hitung ya, kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seberang. Dadah. Wah, kita bersorak-sorak. Si kancil ini berhasil mengelabui buaya. Padahal si buaya ini tidak mengancam dia sama sekali. Dia bisa pergi meninggalkan sungai itu. Tapi karena dia ingin mencapai sesuatu, dia memperdaya si buaya. Kalau kita tidak hati-hati saudara, kita tidak cermati cerita-cerita seperti ini, maka bisa tertanam dalam diri kita. Untuk menggapai sesuatu, kita bisa memperdaya dan mengelabui orang lain. Enggak peduli perasaan mereka, enggak peduli apa yang kerugian yang dialami, kekecewaan yang dialami.
yang penting aku puas, yang penting aku senang, yang penting aku menang. Tidak seperti itu iman atau kehidupan seorang Kristen. Dan gambar yang terakhir itu kalian pernah melihat enggak ya? Teman-teman yang di sini, Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah masing-masing, sebuah film kartun yang cukup bagi orang dewasa, cukup menyenangkan karena di sana ada cerita-cerita yang lucu, komentar-komentar dan perilaku yang lucu. Tetapi sebenarnya Saudara, kenakalan dan perilaku Shinchan ini tidak wajar. Dan beberapa kali, mungkin hampir setiap episode ya, dan itu memang sudah di-cut begitu ya oleh KPI, ada perilaku-perilaku Shinchan ini yang cenderung seronok dan cabul. Mohon maaf, memperlihatkan pantatnya, dia tidak pakai celana, telanjang, lari sana lari sini, dan bagi orang dewasa itu lucu, tetapi itu sebuah nilai dan perilaku yang tidak biasa. Dan hati-hati sekali lagi, bisa menjadi sikap hidup kita di dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau film-film seperti ini ditanamkan sejak kecil, apa yang akan terjadi ketika anak-anak ini beranjak dewasa? Sekali lagi, tidak semua cerita kancil ya, banyak cerita kancil lainnya yang baik, tapi dua kisah ini cukup menggelitik saya secara pribadi. Tidak hanya untuk anak-anak, nah teman-teman yang akan dibaptis dan CD ini SMA, anak-anak remaja dan SMA juga tak pelak, bahkan paling banyak mendapatkan nilai-nilai pengajaran yang dalam tanda petik, tidak hanya dalam tanda petik ya, boleh dikatakan berbahaya. Seperti apa sih? Saya pernah menjumpai seorang yang berkata, menceritakan temannya yang dengan bebas pergi ke tempat prostitusi, padahal masih SMA. Ketika ditanya, kenapa kamu suka main ke sana? Dia katakan, ayahku sendiri yang bilang, ayah melarang kamu bermain narkoba. Tapi kalau kamu main perempuan, enggak apa-apa, itu namanya laki-laki. Apakah seperti itu? Itu pengajaran yang sesat, saudara. Tidak menghargai perempuan, tidak menghargai wanita, dan merusak kekudusan Tuhan. Bermain-main dengan dosa. Ada lagi seorang bapak yang bangga ketika anak laki-lakinya yang masih remaja itu menghamili pacarnya yang perempuan. Lalu dengan bangga bapak ini mengatakan, enggak apa-apa, itu tandanya dia laki-laki sejati. Apakah seperti itu? Dan juga tak pelak juga seorang ibu yang mendorong anaknya perempuan yang mau lulus SMA dan mau masuk ke perguruan tinggi mengatakan, Nok itu bahasa Jawa ya, Nak, kalau kamu cari cowok, cari yang ganteng dan kaya, maka hidupmu akan enak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman remaja dan pemuda, dan secara khusus juga teman-teman yang ada di sini, pengajaran-pengajaran itu, nilai-nilai seperti itu, saya yakin pernah sekali dua, entah kita dengar dari teman, entah kita baca dari artikel, entah kita melihat dalam film-film atau FTV atau hal-hal yang lain, media-media yang lain, apalagi sekarang zaman media sosial, kita dengan mudah mencari berita-berita yang menyenangkan dan menyukakan hati kita. Berhati-hatilah saudara. Dan puji Tuhan, kalau kita memiliki komunitas dan pergaulan yang baik, kita punya filter paling tidak. Kita tahu bahwa ini tidak benar dan itu yang benar. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melalui firman hari ini yang kita baca, menegur dengan sangat keras apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini. Dikatakan di ayat yang pertama, ayat 42 tadi, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, anak-anak kecil yang dimaksud itu betul-betul anak kecil ya, dan dalam
konteks kita saat ini yang kita renungkan bersama termasuk juga anak-anak remaja, SMP dan SMA. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Batu kilangan itu seperti gambar itu teman-teman ya, saudara-saudara. Batu besar, batu yang keras dan berat untuk diputarkan, menggilas biji-bijian supaya jadi lembut. Kita bisa bayangkan betapa keras dan beratnya batu itu. Itu dikalungkan ke leher seseorang yang menyesatkan itu, terus dilempar ke laut. Apa yang terjadi? Pasti akan tenggelam dan akan kesulitan untuk mengapung ke atas walaupun dia pandai berenang. Tidak hanya itu. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Seperti tadi saya katakan, apakah ini pengajaran Tuhan Yesus yang berarti Tuhan Yesus mengajarkan sebuah tindakan bengis dan kejam? Enggak, bukan. Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan perbuatan bengis, tapi Tuhan Yesus sedang menekankan sesuatu yang sangat-sangat penting dengan gaya bahasa hiperbola. Nah, ini anak-anak sekolahan pasti paham ya. Jadi gaya bahasa hiperbola itu kan untuk menyampaikan sesuatu yang sangat, untuk menekankan sesuatu ini sangat penting, dilebihkan biar betul-betul diperhatikan. Maka Tuhan Yesus memakai bahasa ini. Apakah berarti Tuhan Yesus akan benar-benar memotong tangan dan mencungkil mata? Tidak seperti itu, bukan. Tapi mau memperlihatkan bahwa tindakan penyesatan ini sangat-sangat kejam dan tidak boleh dilakukan. Kenapa? Nah, ini ya. Apa yang dimaksud dengan penyesatan? Penyesatan itu adalah sebuah perencanaan. Loh, ini dari kata aslinya itu maksudnya adalah sebuah perencanaan. Berarti dipikir matang. Tidak hanya sekarang tapi juga ke depan, masa depan. Perencanaan untuk apa? Untuk membuat seseorang menjadi tersandung, jatuh, dan kemudian sakit, atau mungkin sampai binasa. Jadi penyesatan ini sama seperti kejahatan yang terencana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan Yesus tidak menginginkan hal itu terjadi pada anak-anaknya. Jangan sampai tersesat, jangan sampai mengikuti gaya hidup atau pola hidup, pola pemikiran yang menyesatkan. Tetapi hiduplah sebagai orang yang tadi dikatakan ayat-ayat terakhir, hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Apakah kita akan kemana-mana membawa garam? Tidak ya, yang dimaksud adalah hidupmu itu seperti garam, hidup kita ini seperti garam. Yang apa? Yang akan mewarnai, memberikan makna, memberikan rasa dalam kehidupan orang lain. Bukan hanya kehidupan kita sendiri. Seperti apa sih hidup seseorang yang menggarami, yang menjadi garam bagi orang lain? Nah, ada satu doa yang sangat indah ya, dari Bapak Gereja Fransiskus Assisi. Beliau membuat sebuah doa, satu perenungan, hidup sebagai anak Tuhan yang menggarami, yang menjadi berkat itu seperti apa. Saya akan bacakan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang.
Tuhan, izinkanlah aku bisa menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dalam memberi itulah kami menerima, dalam mengampuni itulah kami diampuni, dalam kematian kami dilahirkan menuju hidup abadi. Amin. Nah saudara, itulah hidup yang menggarami. Bawalah, hendaklah kamu mempunyai garam dalam hidupmu. Hidup yang membawa damai, hidup yang membawa ketenangan, hidup yang membawa sukacita, hidup yang membawa kegembiraan, hidup yang membawa kerukunan, hidup yang mencintai, tidak hanya mau dicintai, yang mau memberi, tidak hanya meminta. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari teman-teman yang saat ini hendak dibaptis dan disidi, ini satu momen yang sangat penting dalam kehidupan saudara-saudara, di mana sebuah permulaan dalam kehidupan yang secara pribadi hidup di dalam iman kepada Kristus. Kalau teman-teman yang waktu kecil sudah dibaptis, kalau ditanya masih ingat enggak waktu baptis anak? Enggak ingat, kenapa? Waktu itu masih bayi. Tapi saat ini dengan kesadaran penuh, saudara-saudara menyerahkan diri dan menyatakan mau dibaptis dan juga mengaku percaya. Ini satu momen penting untuk apa? Untuk ini tadi, hidup menjadi garam. Hidup tidak menjadi penyesat, tidak mengikuti gaya-gaya hidup yang menyesatkan, tetapi gaya hidup dan pola hidup yang menggarami. Dan biarlah ini juga menjadi sukacita yang besar bagi keluarga besar yang saat ini juga menyaksikan, walaupun tidak bisa hadir di tempat ini, tetapi dari rumah masing-masing, orang tua yang telah membimbing, menuntun saudara-saudara untuk tumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, hari ini pun juga menjadi momen yang penting. Karena anak-anak telah berani menyatakan imannya secara pribadi, secara mandiri, independen kepada Tuhan. Karena itu mari kita tetap hidup di dalam kasih dan anugerah-Nya, karena di sanalah kita hidup seperti tema hari ini ya, hidup Kristen yang patut. Di sanalah kepatutan hidup Kristen itu nampak, yaitu menjadi garam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan bersaat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menegur kami dan meneguhkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk hidup menjadi garam, menggarami kehidupan ini, kehidupan bersama dengan sesama. Mampukanlah kami Tuhan. Kami tidak sanggup kalau kami sendirian, tetapi Tuhan memberikan kesanggupan, Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin. Mampukanlah kami Tuhan, mampukanlah anak-anak-Mu yang saat ini datang kepadamu untuk menyerahkan diri dibaptis dan juga mengaku percaya. Di dalam kehidupan baru mereka, anak-anak-Mu ini terus Tuhan tolong dan pimpin. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pelayanan baptis dewasa dan sidi atau pengakuan percaya. Saudara-saudaraku, baik yang ada di ruangan ini, ruangan kebaktian, dan juga saudara-saudara yang ada di ruang YouTube, yang menyaksikan secara online, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi saudara, ada satu saudara kita di tempat ini yang telah menyatakan imannya untuk dibaptis. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus yang mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini juga kita akan dilayankan juga pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah. Dan saat ini ketika mereka sudah dewasa, saudara-saudara ini sudah dewasa, secara pribadi mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, saudara-saudara kita ini menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur karena pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Tuhan, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang menyerahkan diri untuk mengaku percaya, di mana Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu kepada saudara-saudara kami melalui baptisan pada waktu anak-anak. Dan melalui baptisan itu Engkau telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Dan saat ini, melalui pengakuan percaya mereka, Engkau akan memampukan mereka untuk mengasihi, melayani, dan terus memperjuangkan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pernyataan iman dari saudara-saudara yang akan dibaptis. Karena itu saya dibaptis dan mengaku percaya, saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Saudara yang akan dibaptis yaitu saudara Ricardo Cornelius. Kemudian saudara-saudara yang akan mengaku percaya atau sidi yaitu saudari Agustina Gabriela Simanjuntak, saudari Kalista Grace Venesia Sinaga, saudari Karin Serlina Putri Tungga, saudari Clara Anggriani Arta Agustian, saudari Eugenia Yuansa Nugroho, saudari Felicia Clara Pontoh, saudara Fidel Dwight Eudor, saudara Hasyandri Haryanja,
Saudara Heaven Jeremia Cahyadi, Saudara Jean-Pierre Valerian Naibahu, Saudara Jevon Ferrell Yosua Ria Sitompul, Saudara Manuel Septiawan, Saudara Matthew Alexander Sejahtera Munte, Saudara Matthew Prima Haratua Simanjuntak, Saudari Naomi Gabriela Manurung, Saudara Sai Martua Panji Tampubolon, dan Saudara Yehezkiel Brian Lovin. Saya akan menanyakan beberapa hal, dan saudara-saudara yang akan menerima baptisan dan pengakuan percaya mohon nanti menjawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Bagaimana, saya akan sekali lagi membaca nama-nama, kemudian nanti harap saudara-saudara menjawab bersama-sama. Bagaimana jawab saudara Ricardo Cornelius, saudari Agustina Gabriela Simanjuntak, saudari Kalista Grace Venetia Sinaga, saudara Karin Serlina Putri Tungga, saudari Clara Anggriani Arta Agustian, saudari Egunia Yohan Sanugroho, saudari Felicia Clara Pontoh, saudara Fidel Dwight Eudor, saudara Hasyandri Haryanja, saudara Heaven Jeremia Cahyadi, saudara Jean-Pierre Valerian Naibahu, saudara Jevon Ferrell Yosua Ria Sitompul, saudara Manuel Septian, saudara Matthew Alexander Sejahtera Munte, saudara Matthew Prima Haratua Simanjuntak, saudari Naomi Gabriela Manurung, saudara Sai Martua Panji Tampubolon, dan saudara Yehezkiel Brian Lovin. Bagaimana jawabnya? Terima kasih. Baiklah, sekarang akan dilayankan, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh penatua. Saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan umat percaya dunia. Marilah kita menyatakan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Saudara, mohon maaf, boleh minta tolong tim multimedia memberi saya warta yang ada nama-nama calon baptisan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
pelayanan baptis dewasa dan CD ini adalah atas permintaan gereja lain. Jadi saudara-saudara kita yang akan dibaptis dan CD ini bukan anggota jemaat GKI Ambarawa, tetapi anggota jemaat dari gereja masing-masing. Saya akan bacakan gereja-gereja asal saudara-saudara kita ini. Terima kasih. Saudara Ricardo Cornelius dari GBI Modern Land, Saudari Agustina Gabriela Simanjuntak, GKI Kota Wisata Bogor, Saudari Kalista Grace Sinaga dari GPIB Bukit Sion, Balikpapan, betul ya? Kemudian Saudari Karin Serlina Putri Tungga dari GKI Jalan Diponegoro, Serang, Banten. Kemudian Saudari Clara Anggriani Arta Agustian dari HKBP Parsaoran Gunung Mulia Kampar. Kemudian Saudari Eugenia Yuwansa Nugroho dari GKI Jati Murni Bekasi. Saudari Felicia Clara Pontoh dari GPIB Petra Bogor, Saudara Fidel Dwight Eudor dari GPIB Taman Sari Salatiga, Saudara Hasyandri Haryanja dari GMI Bukit Hermon Sumatera Selatan, Saudara Heaven Jeremia Cahyadi dari GEP Sultra Jemaat Mahanaim, Saudara Jan Pierre Valerian Naibaho dari HKBP Bakom Cilengsi Bogor, Saudara Jevon Ferrell Yosuaria Sitompul dari Gereja Kristus Cibinong, Saudara Manuel Septiawan dari GKJ Semarang Timur, kemudian Saudara Matthew Alexander Sejahtera Munte dari HKBP Rawalumbu, Saudara Matthew Prima Haratua Simanjuntak dari GKI Kota Wisata Bogor, Saudara Naomi Gabriela Manurung dari GPIB Immanuel Depok, Saudara Sai Martua Panji Tambubolon dari GKI Ebenezer Papua, dan yang terakhir Saudara Yehezkiel Brian Lovin dari GKI Pekalongan. Baiklah, sekarang kita akan melayankan baptis terlebih dahulu, kemudian CD. Saudara Ricardo Cornelius, Ricardo Cornelius, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang saudara-saudara yang akan menerima pengakuan percaya atau CD, Saudari Agustina Gabriela Simanjuntak. Ya Allah, teguhkan hamba-Mu Agustina Gabriela Simanjuntak ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah
dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Kemudian Saudari Kalista Grace Venesia Sinaga. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Kalista Grace Venesia Sinaga dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan setia, dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Saudari Karin Serlina Putri Tungga. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Karin Serlina Putri Tungga dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Saudari Clara Anggriani Arta Agustian. Ya Allah, teguhkan hamba-Mu Clara Anggriani Arta Agustian ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Berikutnya Saudari Eugenia Yuansa Nugroho. Ya Allah, teguhkan hamba-Mu Eugenia Yuansa Nugroho ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Berikutnya Saudari Felicia Clara Pontoh. Ya Allah, teguhkan hamba-Mu Felicia Clara Pontoh ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Yang berikutnya, Saudara Fidel Dwight Eudor.
Ya Allah, teguhkan hamba-Mu Fidel Dwight Eudor ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Yang berikutnya, Saudara Hasyandri Haryanja. Ya Allah, teguhkan hamba-Mu Hasyandri Haryanja dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Selanjutnya, Saudara Heaven Jeremia Cahyadi. Ya Allah, teguhkan hamba-Mu Heaven Jeremia Cahyadi ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Yang selanjutnya, Saudara Jan Pierre Valerian Naibaho. Ya Allah, teguhkan hamba-Mu Jan Pierre Valerian Naibaho ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Selanjutnya, Saudara Jevon Ferrell Yosuaria Sitompul. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Jevon Ferrell Yosuaria Sitompul ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Yang berikutnya, Saudara Manuel Septiawan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Manuel Septiawan ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus
dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Yang berikutnya, Saudara Matthew Alexander Sejahtera Munte. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Matthew Alexander Sejahtera Munte ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Yang berikutnya, Saudara Matthew Prima Haratua Simanjuntak. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Matthew Prima Haratua Simanjuntak ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertumbuh setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Yang berikutnya, Saudari Naomi Gabriela Manurung. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Naomi Gabriela Manurung ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Yang berikutnya, Saudara Sai Martua Panjin Tampu Bolon. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Sai Martua Panji Tampu Bolon ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silakan. Ya, dan yang terakhir, Saudara Yehezkiel Brian Lovin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Yehezkiel Brian Lovin ini dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal.
Amin. Silakan. Sekarang saya minta harap teman-teman saudara-saudara semua berangkit berdiri yang telah menerima sakramen baptis dan juga pengakuan percaya. Saya akan menumpangkan tangan untuk saudara-saudara, dan setelah penumpangan tangan nanti, setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di kanal YouTube, juga yang ada di tempat ini, kita akan menyanyikan doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Masih berdiri yang baptisan dan sidi, Bapak Ibu Saudara yang lain dipersilakan duduk. Saudara-saudara, inilah saudara-saudara kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya atas permohonan jemaat atau gereja lain. Dan saat ini pesan bagi anggota saudara yang baru dibaptis, saudara, dengan baptisan Tuhan memanggil saudara kepada suatu kehidupan yang baru dengan mengasihi Tuhan Allah segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari. Dan pesan bagi saudara-saudara yang mengaku percaya atau sidi, saudara-saudara, kami bersukacita karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Nah, sekarang saudara-saudara yang dibaptis dan disidi silakan menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Ya, inilah saudara-saudara kita yang baru dibaptis dan sidi. Kita berikan aplaus untuk saudara-saudara kita ini. Baiklah, sekarang silakan balik kanan dan kemudian duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan pokok doa syafaat kita.
Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu yang sedang berstudi di SMA Sede Sapiensia Bedono, jauh dari orang tua, jauh dari gereja asal mereka, tetapi Tuhan izinkan untuk bersama dengan Jemaat GKI Ambarawa, mereka boleh dilayankan kepada mereka baptisan dan juga pengakuan percaya. Sungguh Tuhan, sebuah anugerah bagi anak-anak-Mu ini. Karena itu biarlah kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan terus menuntun anak-anak muda-Mu ini untuk bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat dari gereja asal anak-anak-Mu ini masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menolong jemaat di sana dan juga seluruh anak-anak-Mu di gereja masing-masing ini boleh menyambut anak-anak mereka, bagian dari tubuh Kristus, anggota jemaat di gereja masing-masing ini. Tuhan menyatukan mereka dengan semangat untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Anak-anak-Mu ini boleh mengikrarkan pengakuan iman mereka, boleh mengikrarkan diri mereka menjadi pengikut Kristus. Tuhan menolong, memimpin, menuntun mereka menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang setia. Kami juga bersyukur Tuhan untuk sekolah SMA Sede Sapiensia ini yang telah mendidik anak-anak-Mu ini di dalam, tidak hanya di dalam pengetahuan, tetapi juga karakter dan budi pekerti. Karena itu Tuhan, kami terus berdoa bagi sekolah SMA Sede Sapiensia Bedono ini. Di dalam segala proses pembelajaran, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi, memberikan hikmat. Juga kehidupan di dalam asrama, para pembimbing dan pendamping asrama, baik putra dan putri, Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kebijaksanaan juga kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi orang tua anak-anak-Mu ini yang telah dibaptis dan sidi. Jarak jauh, hubungan yang tidak dekat dalam lokasi geografis, tetapi oleh kemajuan teknologi, Tuhan memberikan kesempatan orang tua dan anak-anak tetap menjaga hubungan yang baik, menjalin cinta kasih yang semakin erat dan semakin akrab, dan Tuhan Yesuslah yang mengikat keluarga mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati studi anak-anak-Mu ini. Tuhan juga terus menolong, dan masa depan mereka ada bersama dengan Tuhan. Masa depan anak-anak-Mu ini ada di tangan Tuhan. Karena itu biarlah kiranya anak-anak-Mu ini terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini juga ingat untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya di dalam kasih Tuhan, di dalam rahmat dan anugerah Tuhan, bangsa kami ini tetap terus berjuang untuk menghadapi berbagai kesulitan di tengah pandemi. Kami bersyukur jika Indonesia, negara Indonesia menjadi salah satu dari negara-negara lainnya di dunia ini yang mendapat pujian dan apresiasi, termasuk negara yang dalam penanganan COVID termasuk yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah hal tersebut tetap bisa dikerjakan dan dilanjutkan oleh pemerintah, dan kami sebagai warga negara, kami mengerjakan bagian kami dengan baik, tertib protokol kesehatan, dan saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya.
Kita akan membawa persembahan yang dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa sesuai yang tercantum di layar monitor ataupun warta digital. Yang kedua, kita bisa scan QR menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, kita bisa memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor TU GKI Ambarawa pada hari dan jam kerja. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambilkan dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur jika pada kesempatan sore hari ini kami bisa beribadah dan menyaksikan saudara-saudara kami yang dibaptis dan mengaku percaya. Besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami bisa selalu menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sekarang tiba saatnya kami membawa persembahan kami dengan hati yang penuh akan syukur. Kiranya Tuhan Yesus yang berkenan atas persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus suci kuduskan, sehingga persembahan ini juga dapat dikelola dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, demi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan doa ungkapan syukur dan permohonan kami ini dalam nama-Mu. Amin. Ya, dengan bangkit berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan sudah mengasihi kita dengan luar biasa, maka milikilah hati yang taat dan setia. Katakan pada dunia, Kristuslah Raja serta Penebus. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup seru naik dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta Penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup seru naik dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus
Saudaraku, pulanglah di dalam kelimpahan kasih Allah Bapa dan berjalanlah dalam terang kasih-Nya. Serta jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Mampukan kami ya Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman saudara sekarang sampai selama-lamanya.